Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi. Oke, anak-anakku sekalian, ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, kalian menjawab pagi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya bisa. Tapi dengan nada yang tegas karena ini hari kemerdekaan. Oke? Semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya bisa. Saya bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Kalian hebat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Sofia. Dan sekarang saya absen dulu ya. Daftar kehadiran 20 orang. Riyoko hadir? Semuanya hadir, tinggal Libertos yang alfa di sini. Anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian. Kemarin pertama kita membahas tentang dan kewajiban asasi manusia dalam sudut Pancasila. Yakin sudah bisa mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia, seimbang antara hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk selanjutnya, bab kedua, kita akan membahas tentang materi demokrasi, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Namun sebelum kita membahas demokrasi Pancasila, saya ingin bertanya kepada kalian. Ketika Bu Binti, mohon di mute, Bu Binti. Oke. Ketika saya mengucapkan Amerika, apa yang ada di pikiran kalian? Saya Pak. Oke, silakan, Julian. Abraham Lincoln, Pak. Abraham Lincoln, Amerika. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Dolar, Pak. Mungkin Boni. Oh, Boni dulu, Boni. Coba Boni. Amerika. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Kamu? Saya, Pak. Olahraga basket, Pak. Olahraga basket. Oke, bagus. Ada Abraham Lincoln, ada olahraga basket. Novita. Dolar, Pak, dolar. Dolar Amerika. Tadi Okta. Apa yang terlintas di pikiran Okta? George Bush. Ya? George Bush. Oke, George Bush. Siapa itu George Bush? Masih ingat Okta? Ya, Presiden Siapa itu Amerika George juga. Presiden Amerika juga, Presiden Pak. Amerika. Coba saya ingin tanya, George Bush. Setelah Presiden George Bush, siapa presidennya? Bill Clinton. Masih Pak. ingat? Bill Clinton. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Okta. Oke, sekelas itu tentang Amerika. Kemudian ketika saya bicara tentang Cina, apa yang terlintas di pikiran kalian? Tembok besarnya, Pak. Tembok besar. Oke, Novita. Tembok besar. Matahari Apalagi? buatan, Pak. Sipit-sipit, putih-putih. Matahari buatan, Pak. Putih-putih. Apalagi? Coba. Saya masak capcay, Pak. Capcay. Oke, apalagi? Puyung hai. Oke. Wah, ini semua suka dengan masakan-masakan Cina. Coba Julian. Apa yang Matahari terlintas? buatan, Pak. Jackie Chan, Pak. Jackie Chan, ya ada Jackie Chan, ada Jet Li ya dan lain-lain. Cina. Saya tambah lagi. Ketika kalian terlintas Korea Utara, apa yang terlintas di pikiran kalian? Korea Utara. Nuklir, Pak. Nuklir. Apalagi? Sistem negara yang tertutup, Pak. Kim Jong Un, Sistem Pak. negara yang tertutup. Ada nuklir, ada sistem negara yang tertutup. Kim Apalagi? Jong Un. Kim Jong Un. Kenapa dengan Kim Jong Un? Coba saya Ganteng, tanya. Pak. Ganteng. Kamu Iya. suka? Suka, Pak, saya Korea, Pak. Sama Kim Jong Un suka? Ya, namanya kayak Korea jadi suka, Pak.
Nama Korea jadi suka. Oke, Kim Jong Un. Apalagi? Pak Yeni, Korea Utara. Pak Yeni, Pak, suruh jawab, Pak. Oh iya, coba. Mana? Mana Yeni? Yeni mana? Ya Pak. Korea Utara. Apa yang terlintas di pikiran Yeni? Apa ya Pak ya? Apa yo? Ayo, dipikir. Ini juga suka orang Korea ini, Pak. Korea Pak, aktor Korea Pak. Korea Utara bukan Korea Selatan, tapi Korea Utara. Diktator Pak, diktator. Wes pokoknya awuren kan seperti itu. Kan stiker terus pokoknya awuren. Kim Jong Un. Apalagi? Coba Romlah. Terbelenggu, Pak. Terbelenggu, tertutup. Dibandingkan dengan negara Amerika, dengan negara Korea Utara, jauh, Pak. Amerika Jauh, terbuka. Pak. Terbuka, Jauh kalau, kan? Kalau Korea Utara tertutup gitu, Pak. Terbelenggu. Kalau Korea Utara tertutup, sementara Amerika terbuka ya, terbuka bebas. Bebas, lepas. Tinggalkan semua beban di hatiku. Melayang jauh. Nyanyi ya Pak Guru. Suaranya Pak Slamet bagus. Oh ya, terima kasih Romla. Kamu dapat 100. Oke. Amerika, Korea Utara, itu salah satu, itu semua negara memiliki bentuk demokrasi. Demokrasi. Demo dan krasi. Ketika saya bilang kata demokrasi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Kalian sudah saya sampaikan negara-negara Amerika, Korea Utara yang sangat berbeda jauh. Kemudian saya kaitkan dengan kata demokrasi. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang kata demokrasi? Pemilu, Pak. Pemilu, oke. Apalagi? Rakyat, oke. Pemilu, rakyat, apalagi? Calon, Pak. Sistem, calon, Pak. caleg. Kata Novita calon ngeleg ya. Caleg. Caleg, apalagi? Bentuk Banyak lagi, ya, lembaga dan lain-lain. Jadi, coba saya ingin bertanya kepada salah satu dari kalian. Setelah merinci demokrasi dan negara tadi, apa makna demokrasi? Saya Pak. Coba Yulian. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Terima kasih Yulian, tepuk tangan dulu untuk Yulian semuanya. 100 untuk Yulian. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Jadi demokrasi adalah pemerintahan, bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan digunakan, dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi dibagi menjadi beberapa bentuk. Secara ideologi, ada 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi komunis atau proleter. Sekarang kita membahas tentang demokrasi liberal. Ada yang tahu enggak dengan kata liberal? Tahu Pak, saya Pak. Coba, siapa tadi? Yulian, Saya, coba Pak. apa Iya, itu Pak. demokrasi liberal? Liberal itu sistem pemerintahan yang lebih mengacu kepada kebebasan individu dalam suatu pemerintahan, dalam suatu negara maksudnya begitu. Lebih memuja dengan kebebasan, seperti itu ya. Iya, Apa Pak. ciri-ciri dari negara penganut demokrasi liberal? Boleh Ada tidak yang lain? beragama. Coba selain Yulian, ada yang lain? Coba, mungkin selain Yulian, tadi dikatakan tentang liberal, lebih mengacu kepada kebebasan. Mungkin ada yang tahu ciri-ciri demokrasi liberal? mungkin Pak. Ya, coba. Intan, Bebas. Tidak ada apa lagi? Demokrasi liberal di sisi lain dalam kegiatan individualnya itu negara tidak berhak untuk mengatur rakyatnya secara individu, tapi secara ketika rakyat itu
menyangkut masalah negara seperti perpajakan terus mengganggu orang lain, maka negara berhak untuk ikut campur. Salah satu ciri demokrasi liberal juga menganut demokrasi konstitusional. Artinya di sini dalam pemerintahan negara itu diatur oleh peraturan atau undang-undang. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal ciri-cirinya adalah pertama, negara tidak berhak mengatur rakyatnya secara individu, tapi secara pemerintahan diatur oleh undang-undang atau konstitusional. Itu ciri dari demokrasi liberal. Melihat dari perkataan ini, demokrasi liberal penganut kebebasan dan pemerintahan diatur oleh konstitusi, berikan salah satu contoh negara penganut demokrasi liberal. Mungkin Haryoko. Ini Haryoko dari tadi diam terus. Yuk. Ya, Pak. Ayo. Tadi setelah saya paparkan dan dijelaskan oleh Julian, saya paparkan ciri-ciri dari demokrasi liberal atau sering disebut juga demokrasi konstitusional. Sebutkan salah satu contoh negara penganut demokrasi konstitusional. Indonesia, Pak. Indonesia? Apakah Indonesia itu penganut demokrasi? Apakah Indonesia penganut demokrasi liberal? Bukan, Pak. Apalagi Bukan coba mungkin Boni, ayo Boni. Tadi bilangnya demokrasi konstitusional. Mana Pak? Oke, yang lain? Saya Pak. Oke, coba mungkin. Amerika, Pak, selamat. Saya Pak. Oke, Yeni, coba Yeni. Ini Pak, keputusan didasarkan pada suara mayoritas. Keputusan didasarkan pada suara mayoritas. Ada yang mau menanggapi Yeni? Mungkin Intan? Tadi ciri-ciri demokrasi konstitusional ya, Pak ya? Ini lebih cenderung ke demokrasi liberal. Salah satu contoh demokrasi liberal. Negaranya? Ya, negara penganut demokrasi liberal. Kita membahas dua demokrasi dulu. Ada liberal, ada proletar. Kalau menurut saya negara Amerika, Pak. Amerika, oke. Apa yang menjadi alasan Amerika menjadi salah satu contoh negara penganut demokrasi liberal? Karena sepertinya di Amerika itu menganut kebebasan, ideologi liberal gitu Pak Slamet. Menganut kebebasan dan ideologi liberal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Intan. Setelah kita membahas tentang masalah demokrasi liberal, ada salah satu demokrasi namanya demokrasi proletar, yaitu demokrasi apa? Coba Sofia ketahui tentang demokrasi proletar. Apa ya Pak ya? Sebentar Pak, sebentar. Berarti mungkin yang lain coba. Komunisme Pak. Sofia. Novita. Komunisme. Siapa tadi yang jawab komunisme? Haryoko. Haryoko, oke. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan demokrasi proletar? Coba Sofia dengan Haryoko cepat-cepatan. Yuk. Saya Pak. Oh, yang lain. Coba yang lain. Selain Julian. Dari yang lain dapat semua. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Pak, Saya Pak. Coba Intan. karena kekuasaan tertinggi atau pemerintahannya itu dikuasai oleh negara gitu Pak. Mengutamakan negara maksudnya. Dikuasai oleh negara. Oke, bagus Intan. Ada lagi yang lain? Coba mungkin Salbinus Abin. Ya, yang saya tahu demokrasi proletariat itu berhaluan Marxisme atau komunisme, Pak. Marxisme atau komunisme, bagus. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin Boni. Saya Pak menambahkan. Oke, Okta, silakan. Nah, ini bisa juga berbentuk kepada sistem
demokrasi yang sosialis, Pak. Negara Sosialis. Sosialis. Oke. Iya. Intinya demokrasi proleter ini adalah demokrasi yang bertentangan dengan demokrasi liberal. Jika demokrasi liberal itu penganut paham kebebasan, maka demokrasi proleter adalah penganut paham ketertutupan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh negara, apa bedanya negara Korea Utara dengan negara Amerika Serikat? Jadi jawabnya, beda jauh Pak. Kalau Korea Utara itu tertutup, kalau Amerika Serikat itu terbuka. Itu salah satu contohnya. Ada penganut demokrasi liberal, ada penganut demokrasi proleter. Rata, sesama, sama rata, sama rasa, sama-sama sejahtera. Kalau dalam bahasa Jawa dulu ada istilah Salome, satu lubang rame-rame. Pernah dengar itu Salome? Satu lubang rame-rame itu demokrasi. Nggak pernah dengar Pak, nggak pernah. Mungkin orang-orang zaman dulu, orang-orang yang hidup tahun 65 itu ada Salome, oh Salome, satu lubang rame-rame itu penerjemahan dari demokrasi. Proleter sama rasa, sama rata, sama-sama sejahtera. Itu lawan dari demokrasi liberal. Paham dari sini yang saya jelaskan? Oke, paham. Kemudian kita lanjut ke demokrasi. Untuk demokrasi selanjutnya, secara berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi dua. Ada demokrasi langsung dan juga ada demokrasi tidak langsung. Coba ini Romla, apa yang kamu ketahui tentang demokrasi langsung? Demokrasi yang langsung dari rakyat, misalkan itu Pak pemilihan presiden. Ya, itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Itu Pak demokrasi langsung. Oke, salah satu contohnya seperti itu. Pemilu. Pemilu, oke, Haryoko, pemilu. Oke. Itu Pak, demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam musyawarah untuk menentukan pilihan atau kebijakan umum, gitu Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Pak, demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak, Pak, dalam kebijakan pemerintahan. Oke, tepuk tangan untuk Yeni. Oke, oh ya, semuanya ini yang saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Mungkin dari Abin, monggo silakan. Demokrasi tidak langsung itu apa? Demokrasi perwakilan, Pak. Demokrasi perwakilan. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain, Yulian? Demokrasi tidak langsung? Jawaban lain selain perwakilan? Bisa dijelaskan lebih jelas? Melalui perwakilan, Pak. Oke, demokrasi yang dilaksanakan secara perwakilan. Lawan kata dari langsung. Salah satu contohnya apa? Indonesia pernah dulu kan pernah melaksanakan demokrasi tidak langsung. Pada kala itu pemilihan perwakilan rakyat hanya memilih lambang partai saja, tetapi kita tidak mengetahui siapa yang kita pilih. Oke, terima kasih untuk Abin. Sekarang saya mau tanya, apakah sekarang ini Indonesia masih melaksanakan demokrasi tidak langsung? Tidak lagi, Pak. Kenapa alasannya? Ya, kita lihat sekarang pada saat kita memilih perwakilan rakyat tidak lagi memilih lambang-lambang partainya, tetapi langsung kita memilih orangnya. Itu salah satunya. Oke, sekarang saya mau bertanya lagi. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Ketika Indonesia membuat kebijakan-kebijakan, apakah rakyat dilibatkan secara langsung, apa melalui perwakilan, melalui DPR? Melalui DPR. Melalui perwakilan DPR. Rakyat, melalui DPR. Berarti Indonesia sampai saat ini pelaksanaan demokrasinya secara apa? Langsung apa tidak langsung? Tidak langsung, Pak. Tidak langsung, itu salah satu contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Demikian, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi. Sejarah demokrasi mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang ini. Kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok di sini kita akan menggunakan dinamika kelompok. Ya. Jangan lupa diresum ya semua anak-anak. Kita bentuk kelompok. Coba nanti ketika kita nyanyi bersama-sama, ketika saya bilang 5, kumpul 5. Ketika saya bilang 2, kumpul 5, kumpul 22. Ya, yuk coba bangkunya diundurkan semua, kita membentuk barisan melingkar. Ayo, semuanya 1, 2, 3 ikuti. 1, 2, 3.
Apa kabar kawan? Baik saja. Entah kaki kanan, entah kaki kiri. Cari kawan lagi 5. Cepat 5. Lari. 5. Oke, semua sudah terkumpul menjadi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok. Di sini kalian saya kasih waktu 30 detik untuk menentukan siapa ketua kelompoknya dan apa nama kelompoknya. Nama kelompok ini nama negara ya, bebas. Ketua kelompoknya kemudian menentukan nama kelompoknya. Nama negara, pakai nama negara ya. Dan nanti kelompok-kelompok nanti saya beri tugas untuk membahas dinamika kelompok, dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia mulai tahun 45 sampai era reformasi. Untuk kelompok 1 ditulis ya tugasnya, ini sudah saya acak, sudah saya kocok di sini kertasnya. Kelompok 1 sejarah tentang Undang-Undang Dasar era 45, era pasca kemerdekaan. Kemudian untuk kelompok 2 era Orde Lama. Bagaimana bentuk undang-undang era Orde Lama. Untuk kelompok 3 era Orde Baru. Apa yang membedakan undang-undang di era Orde Lama dengan era Orde Baru. Kemudian kelompok 4 ada era reformasi. Demikian, nanti kita minggu depan kita belajar menganalisis. Belajar bersama-sama untuk menganalisis. Kenapa kenapa demokrasi di Indonesia ini kok berubah-ubah? Apakah ada kelebihan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era pasca kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, sampai era reformasi. Kita belajar menganalisis bersama-sama yang nantinya dipresentasikan untuk pertemuan kedua. Dari saya, jadi intinya adalah demokrasi di negara-negara ini sebagai penguatan. Demokrasi di negara-negara itu berbeda-beda. Tergantung, ada yang mengikuti demokrasi liberal, ada yang mengikuti demokrasi proleter. Demikian dari saya, sehat-sehat semua, jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, semua kita akhiri. Untuk sekarang Haryoka dipimpin untuk berdoa. Gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari kepada Bapak Guru. Oke, salam. Nah, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari Bapak Guru dalam menyampaikan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oh ya, memaafkan Pak Guru ya. Mau. Semoga kalian pintar semua, lulus semua. Amin. Oke. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.